Halo Ibnois, balik lagi nih sama Ibnois. Asik. Podcast kita hari ini adalah gue tuh pengen ngebahas tentang gaji. Ya, gue pengen ngebahas tentang gaji. Kenapa? Karena apa ya? Alhamdulillah gue udah kerja gitu kan. Jadi gue ketemu nih beberapa senior dan orang baru yang dimana itu keluhan mereka itu hampir sama. Tapi mereka itu berekspektasinya udah jauh banget. Mereka kira gaji segini ya pekerjaannya begini, gaji begini pekerjaannya ya ini gitu. Jadi nggak terlalu capek lah kalau kata dia. Tapi ternyata di luar dugaan capek. Dia ngerasanya capek gitu, kayak tidak sepadan dengan apa yang dia lakukan, apa tuntutan yang harus dia kerjakan dengan gaji yang diterima tuh merasa tidak sesuai gitu. Jadi dia ngerasa seperti itulah kurang lebih. Jadi gue lagi ngobrol, gue lupa itu hari apa, kayaknya hari Rabu atau hari Kamis deh ya, karena agak panjang dan jujur emang rame itu, tapi ya udah nggak jadi masalah gitu kan. Karena mungkin kayaknya gue juga ngerasa sih, maksudnya gue ngeliat kok tumben nih rame banget, kayaknya lebih rame dibanding hari sebelumnya, kenapa gitu kan. Sampai akhirnya gue berpikir ya namanya gue orang baru ya, mungkin emang lagi berpapasan aja kali. Waktu kerjanya ini ketemu dengan yang udah senior ya, emang segini karyawannya, kita kan nggak apa namanya, nggak mencari tahu ya, tapi lebih ke oh ya udah gitu kan. Nah, singkat ceritanya, di hari itu gue normal gue masuk jam 7, pulang jam 4 gue. Nah, habis kayak gitu di satu momen ketemulah gue sama dia nih, senior. Jadi udah tahu lah gue orang baru, tapi ngobrolnya ya santai sambil ngopi, sambil ngerokok gitu kan, pasti jam istirahat. Jadi dia itu merasa kadang mungkin karena produksinya lagi diminta banyak, kebutuhan pabrik lagi sangat-sangat butuh stok banyak karena permintaan gitu kan. Akhirnya mungkin karyawan ini ditambah terus juga untuk bantuin produksi dan lain sebagainya. Akhirnya banyak lah gitu. Tadi kayak anggap aja sebutlah Mas B lah ya. Masa tau langsung Mas B, Mas Y lah ya. Mas Y lah, gue inisial namanya dia aja, Mas Y. Mas Y ini tuh ngerasa kayak dia itu udah hampir 9 tahun lah, mau 10 tahun lah, satu dekade. Gajinya dia tuh emang tiap tahun gaji naik sesuai ketentuan pemerintahan gitu kan. Tapi naiknya gajinya dia tuh ya ngerasa kurang dia. Jadi nggak jauh berbeda dengan gaji UMR kata dia tuh setiap tahunnya. Tapi kok tuntutannya, kewajibannya itu apa ya, kayak nggak sesuai kalau kata dia. Harusnya dia bisa dapat lebih, bisa dapat berapa atau lain sebagainya. Dia ngerasa gajinya UMR itu kurang untuk memenuhi kehidupannya gitu, karena dia sudah menikah. Rata-rata emang kayaknya ya, setiap gua ngobrol atau ketemu dengan yang udah berapa tahun kerja di situ, udah 5 tahun, 3 sampai 5 tahun, yang umurnya mungkin hampir sepantaran,
kayak gua, rata-rata mereka udah pada menikah gitu. Mereka udah pada menikah, udah pada punya anak. Ya nggak masalah sih, cuman nggak tahu kenapa di gua itu gua masih belum apa ya, bukan belum yakin, tapi ya bohong aja gitu ya. Menikah itu kan pastinya perlu biaya, jadi gue mempertimbangkan untuk ditahan dulu lah gitu kasarannya. Bukannya nggak mau, tapi lebih mempersiapkan dengan cara yang baik. Iya, dia tuh ngerasa kayak gajinya tuh kurang buat anak sekolah, buat bulanan, buat bayar kontrakan. Dia bilang nggak sebanding dengan ekspektasi perusahaan, gimana dia buat ke depannya gitu kan. Kok kayaknya nggak sesuai gitu. Akhirnya dia sempat kepikiran resign, tapi nggak mau kalau nggak langsung masuk gitu loh. Jadi dia pengen pindah perusahaan tapi langsung masuk pengennya. Ya menurut gua agak susah Kang kalau lu nggak ada yang bawa, kasarannya ya. Karena ya gue aja nggak ada yang bawa, itu butuh waktu sekitar hampir 5-6 bulan untuk bisa kerja lagi seperti saat ini gitu loh. Sedangkan kalau dia kan ya udah berapa tahun, ya mungkin pengalaman bisa jadi pertimbangan, betul. Tapi kan perusahaan-perusahaan sekarang kan tolak ukur usia pun jadi pertimbangan. Walaupun pemerintah sempat menghapus minimal kerjanya gitu ya, tetap aja gitu kan, nggak mungkin peraturan ini diterapkan langsung pada saat dipublish, kan nggak mungkin juga. Makanya gue sempat ngomong ke dia, Kang, lu jangan sampai kayak gue. Maksudnya lu berpikir resign atau keluar atau berhenti itu hak lu yang punya pertimbangan, lu yang punya tolak ukurnya, kebutuhan apa, lu harus hitungin itu juga gitu kan. Karena ketika lu berpikir resign, otomatis kan lu menutup keran air lu atau pemasukan lu. Ketika lu cabut, otomatis kan lu udah harus dapat keran baru dong. Nah itu udah lu pikirin belum? Kalau cabut langsung masuk lagi nggak masalah. Kalau cabut nganggur dulu kayak gua pernah alami, nanti anak gimana, nanti kontrakan gimana, nanti bayar istri untuk istri gimana, nafkahinnya, itu juga harus pertimbangin. Kalau menurut gua bilang gitu. Gue bukan menggurui kan, gue cuman sharing. Gue yang belum nikah aja berpikirnya itu nganggur itu nggak enak, yang belum ada tanggungan. Gimana akang yang udah punya tanggungan, udah punya anak, udah punya kewajiban, udah menikah? Nah itu juga akang harus pikirin. Gue bilang gitu ke dia, karena mau gimana pun ya kita sekarang butuh namanya untuk pemasukan agar tetap bisa bertahan hidup. Ya kan gitu kan. Semua orang pasti ekspektasinya menikah gitu kan. Pasti mau jadi orang kaya, jadi orang yang punya banyak duit, jadi orang yang ya semua orang mau, gue yakin itu. Tapi kan kita nggak tahu ke depannya bagaimana. Kita nggak tahu, namanya masa depan itu masih benar-benar misteri. Kita hanya bisa nge-planning. Kalau kita nggak nge-planning, kita akan kebawa arus. Akhirnya cuman kayaknya gini deh gitu. Walaupun gaji UMR, tekanan, tuntutan, ya namanya pekerjaan kan pasti ada. Ya sama, gue juga punya senior yang
kalau gue lihat logatnya kayaknya manpower banget nih, minta diagungkan atau apalah kasarnya ya bahasanya. Cuman kan menurut gue ya wajar aja lah, namanya senior, mungkin dia punya pengalaman yang lebih dan keahlian yang lebih, dan dia juga masuk lebih awal, ya pasti dia lebih tahu soal ini, lebih paham soal itu, lebih ngerti perihal ini, lebih ngerti perihal itu. Ya itu hal yang wajar menurut gua. Tapi yang penting buat teman-teman Hipnois, mau berapapun gaji lu, seenggaknya lu punya pemasukan dulu. Next ke depannya lu udah punya plan kayak gimana, next ke depannya lu udah punya perkiraan kayak gimana, dan lu udah punya tolak ukurnya, itu hak lu. Kita wajib punya namanya, oh gue mau pindah nih, gaji di sana lebih manusiawi misalkan, lebih sesuai dengan target lu, nggak apa-apa, bagus, berarti kan taraf hidup lu meningkat, kebutuhan lu banyak. Tapi jangan sampai ekspektasi itu jadi membunuh lu, jadi lu blunder gitu. Jadi gue yakin nih bla 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 bla, tapi lu nggak prepare, nanti yang ada malah nganggur. Kalau udah nganggur, bingung, repot, dan lain sebagainya. Karena kan ya sekarang era yang udah makin maju, mau gimana pun teknologi udah makin berkembang, bahkan cepat banget. Jadi jangan sampai itu menjadi bumerang buat kita. Jadi ketika lu ngambil langkah untuk resign, setidaknya butuh pertimbangan, butuh ibaratnya untuk jangan sampai kita salah langkah. Itu aja sih Hipnois. Jadi gaji UMR tapi tuntutannya banyak, wajarin aja dulu. Selagi bisa diobrolin, didiskusiin, misalkan ke HR atau apa gitu kan, ya udah, jangan sampai itu buat lu berhenti dan akhirnya nanti kan kalau lu udah bete, kerjanya lu jadi malas-malasan kan, gini, gitu, ini, itu gitu. Itu aja sih buat yang muda-muda yang baru mulai kerja itu di perusahaan apapun, harus tetap semangat. Jangan sampai, balik lagi, jangan sampai ekspektasi ngebunuh kita. Oke, Hipnois, itu aja. Kalau capek istirahat, jangan pernah berhenti, gas terus. Oke, Hipnois gue pamit undur diri. Kalau kalian suka, tolong like, comment, and share video ini. Buat sebatas sih, kita sharing aja tempat curhat, untuk forum yang ya diskusi gitu ya. Jadi gue sih ingin bermanfaat, media ini jadi tempat bermanfaat dan pasif income gue ke depannya, mudah-mudahan. Tolong dibantu ya Hipnois, kita berkembang bareng-bareng, amin. Bye bye Hipnois.